Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi Amonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 11. Baik, di pertemuan kita hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu ya tentang suhu dan kalor. Oke, kita lanjut yuk materi kita. Mari kita belajar dengan baik. Oke, kemudian pengaruh kalor pada sebuah zat. Apa sih pengaruh kalor pada sebuah zat? Kalor itu dapat menyebabkan apa? Ini dia. Yang pertama, kalor itu dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan. Itu dia. Yang kedua, kalor itu dapat menaikkan suhu atau menurunkan suhu. Yang ketiga, kalor itu dapat merubah wujud. Nah, itu dia ya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yuk. Yang pertama, hubungan kalor dan kenaikan suhu. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada M1, di sini ada M2. Sama-sama dipanaskan atau diberi kalor. Bagaimana hubungannya banyaknya kalor ya, Q, yang diperlukan untuk menaikkan suhu dengan massa benda M? Nah, menurut kamu kira-kira kalau kamu masak air, airnya sedikit dengan airnya banyak, mana lebih cepat masak? Pasti air yang sedikit. Artinya di situ berarti kalau masanya kecil, berarti kalornya kecil juga. Nggak perlu banyak, sedikit saja kalornya. Tapi kalau masanya banyak atau airnya banyak, berarti perlu kalor yang banyak juga. Artinya di situ ini dia. Semakin besar masanya, maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan ya untuk menaikkan suhu. Tapi semakin sedikit masanya, maka sedikit juga lah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Seperti itu nak ya. Jadi dirumuskanlah kalor Q itu sebanding dengan massa. Q sebanding dengan massa. Oke? Hubungan kalor dengan kenaikan suhu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada minyak, di sini ada air. Oke. Pertanyaannya, apakah jumlah kalor Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis zat? Oke, menurut kamu, ini minyak, ini air, gitu. Jadi, kira-kira mana yang lebih cepat panas? Minyak kah atau air? Atau sama? Ya, benar. Pasti minyak yang duluan. Kenapa? Karena di situ jenis zatnya beda dengan air. Nah, jenis zat minyak dan air itu beda. Artinya di situ bahwa ini dia. Jumlah kalor Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu berbeda untuk setiap jenis. Jadi nggak sama, air dengan minyak itu nggak sama untuk menaikkan suhunya. Pasti lebih cepat masak atau lebih cepat naik suhunya minyak daripada air. Seperti itu nak ya. Jadi Q itu sebanding dengan C. Ya oke. Jadi kalor itu sebanding dengan kalor jenisnya. Ya seperti itu. Yang ketiga, yaitu kita lihat di sini ada gambar. Di sini delta T-nya perubahan suhunya 40 derajat. Di sini perubahan suhunya 80 derajat. Jadi apa pertanyaannya? Bagaimanakah hubungan kenaikan suhu delta T dengan jumlah kalor yang diperlukan? Nah, artinya di sini berarti kalau perubahan suhunya makin besar, maka kalornya juga makin banyak. Tapi kalau perubahan suhunya kecil, berarti kalornya kecil juga. Itu dia. Ini dia. Semakin besar kenaikan suhunya, semakin besar juga jumlah kalornya. Paham ya? Atau Q sebanding dengan delta T. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Q sebanding dengan massa, Q sebanding dengan kalor jenis, dan yang ini Q sebanding dengan perubahan suhu. Maka dirumuskanlah Q sama dengan MC delta T. Massa dikali kalor jenis kali perubahan suhu. Nih, kalian ingat ini ya. Rumusnya. Ini SMP sebenarnya sudah ada.
Nah, ingat perubahan suhu itu yaitu suhu akhir dikurang suhu awal, T kurang T0. Oke? Lanjut, kalor jenis. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Ingat seperti yang tadi Bapak katakan, bahwa setiap jenis zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, ini sudah diketahui nih beberapa. Air 4200, aluminium 900, raksa 140, tembaga 390 dan lain sebagainya. Nah, ini ada tabelnya, nanti kamu boleh cari di internet juga ya beberapa jenis zat. Oke? Kemudian ada yang namanya kapasitas kalor. Oke, kapasitas itu artinya apa? Muatan, artinya banyaknya yang bisa ditampung. Itu namanya kapasitas. Jadi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ini dia. Nah, kapasitas kalor itu dirumuskan dengan Q per delta T. Artinya jumlah kalor dibagi perubahan suhu. Nah, ingat rumus Q, kamu ingat tadi kan MC delta T, kita masukin MC delta T kemari, set, maka hasilnya menjadi set, C sama dengan MC delta T per delta T. Atau, ini sama-sama delta T-nya coret, maka C sama dengan M kali C. Jadi ada dua ya, C sama dengan Q per delta T dan C sama dengan M kali C, massa dikali kalor jenis. Oke? Contoh, 0,5 kg besi dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Diperlukan kalor sebanyak 6.750 Joule. Tentukanlah A. Kapasitas kalor, B. Kalor jenis, dan C. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Oke, yang diketahui pertama apanya? Masanya 0,5 kg. Kemudian delta T-nya ya dinaikkan suhu 30 derajat, berarti itu perubahan suhunya 37 derajat dan Q-nya 6.750 Joule. Yang ditanya adalah kapasitas kalor, C besar, kalor jenis, C kecil. Ingat, kapasitas kalor dan kalor jenis itu beda simbolnya. Kalau dia kapasitas kalor itu C besar, kalau dia kalor jenis itu C kecil ya, nak ya. Kemudian kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat, berarti itu Q, kalor. Bila delta T-nya 45 derajat. Oke. Kita jawab A. Nah, ini tadi rumusnya kan? Kapasitas kalor sama dengan kalor dibagi perubahan suhu. Berarti 6750 dibagi 30. Didapatlah 225 Joule per derajat Celcius. Lanjut. B. Apa tadi rumus kapasitas kalor? Bisa ada dua tadi kan? Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Nah, ini C besar sama dengan M kali C kecil. Berarti C kecil sama dengan C besar per M. Ya udah, berarti 225 dibagi 0,5. Didapatlah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Lanjut. Nah, oke, ini banyaknya kalor. Q MC delta T. Q-nya sama dengan 0,5 kali 450 kali 40. Nah, tadi kan katanya dinaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Berarti kita kali hasilnya dapat 9000 Joule. Seperti itu caranya, nak ya. Oke, gampang saja. Kemudian hubungan kalor dan perubahan wujud zat. Nah, kalor tadi bisa menyebabkan perubahan wujud. Ini dia rumusnya. Ya, Q sama dengan M dikali L. L di situ yaitu kalor lebur. Atau disebut juga kalor laten, bisa kalor uap. Nah, nanti tergantung simbolnya dia, LUK, LFK gitu dia, nak ya. Oke? Pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Ingat, itu catatan. Jadi ketika benda berubah wujud, di situ dia tidak berubah suhu sebenarnya. Ya, oke? Misalnya dari es. Es mula-mula suhunya minus 4 derajat, contoh. Kemudian kita panaskan. Ketika kita panaskan, yang pertama itu berubah apanya? Wujudnya apa suhunya? Suhunya. Nah, jadi pertama berubah itu suhunya. Berubah dulu suhunya. Nah, setelah berubah suhu, untuk dari minus 4 kan dia harus ke 0 dulu. Nah, artinya di situ ada perubahan suhu dulu.
Setelah dia di 0 derajat, barulah dia berubah wujud. Dari 0 derajat itu dia berubah wujud. Tapi ketika dia berubah wujud itu nak, dia tidak mengalami perubahan suhu. Seperti itu nak ya. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis zat berdasarkan kalor leburnya. Nah ini. Air, misalnya kalor leburnya 334 dan kalor uapnya, ya ini yang tadi Bapak bilang, LF itu kalor lebur dan LU itu kalor uap, yaitu 2256. Alkohol itu 104 kalor leburnya, kalor uapnya 853. Raksa 11,8 kalor leburnya, kalor uapnya 272 dan seterusnya. Seperti itu nak ya. Ini nanti tabelnya bisa kalian cari juga di internet. Oke? Lanjut. Kalor dapat menyebabkan pemuaian. Seperti itu. Pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat ada 3. Yang pertama, makin panjang dia kan? Bapak ulangi sekali lagi. Makin panjang. Nah, berarti ini namanya pemuaian panjang. Lanjut, ini kita perhatikan. Berarti namanya makin luas. Berarti perubahan pemuaian luas. Ini kita lihat. Berarti namanya pemuaian volume. Artinya volumenya makin besar. Itu namanya pemuaian pada zat padat. Kalau pada zat cair Pak, pada zat cair hanya ada satu, yaitu pemuaian volume. Ya, zat cair itu hanya punya volume. Pada zat gas sama, yaitu pemuaian volume. Kita lihat balonnya. Makin besar, berarti di sini ada pemuaian volume. Kita bahas, yuk. Pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada benda padat satu dimensi, hanya yang memiliki panjang. Ingat. Nah, ini namanya L0, panjang mula. Sebelum dipanaskan, berarti suhu awalnya T0 namanya. Itu namanya suhu awal naik. Kemudian dipanaskan. Ketika dipanaskan dia makin panjang, terjadi pemuaian. Ini namanya L. Kalau ini tadi L0, ini namanya L setelah dipanaskan. Paham ya? Dan T di sini adalah suhu akhirnya setelah dia dipanaskan. Nah, jadi kan berubah dia panjang awal dengan panjang akhir kan beda. Maka panjang akhir dikurang panjang awal namanya delta L atau perubahan panjang. Nah, ini delta L itu adalah L dikurang L0. Panjang akhir dikurang panjang awal. Dirumuskanlah pemuaian panjang, yaitu delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Ya, delta L itu tadi pertambahan panjang atau perubahan panjang, yaitu L dikurang L0, panjang akhir dikurang panjang awal, dan alfa di sini koefisien muainya. Koefisien muai panjang itu berbeda-beda, ya, tergantung jenis zat padatnya. Kemudian L0 di sini panjang awal atau panjang mula-mula, dan delta T di sini perubahan suhunya. Oke? Itu pemuaian panjang. Nah, berikut ini adalah beberapa koefisien muai panjang, ya. Kaca koefisien muai panjangnya 9 kali 10 pangkat 6. Baja koefisien muai panjangnya 11 kali 10 minus 6. Tembaga, aluminium, timah, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa koefisien muai panjang. Nanti kita bisa cari juga di internet. Oke? 1 meter kaca bila dipanaskan 1 derajat Celcius akan bertambah panjang 9 kali 10 minus 6 meter. Wah, itu sangat kecil sekali. Minus 6 loh nak. Kalau dia dipanaskan pada suhu 1 derajat Celcius. Oke? 1 cm kaca bila dipanaskan 1 derajat Celcius akan bertambah panjang 9 kali 10 minus 6. 1 meter baja bila dipanaskan 1 derajat Celcius maka bertambah panjang 11 kali 10 minus 6. Nah, itu artinya nak ya. Oke, kita langsung ke contoh.
Sebuah jembatan yang terbuat dari baja memiliki panjang 500 meter. Suhu minimum yang dicapai pada musim hujan adalah 10 derajat Celcius. Dan suhu maksimum yang dicapai pada saat musim kemarau 40 derajat Celcius. Tentukanlah lebar celah yang harus disediakan pada salah satu ujung jembatan untuk menghitung efek pemuaian. Koefisien muai panjang dari baja yaitu 11 kali 10 minus 6 derajat Celcius. Nah, seperti itu nak ya. Nah, kalian pernah lihat nggak jembatan itu ada dia disediakan sisa celah sedikit. Kenapa? Karena di situ ketika terjadi pemuaian pada bajanya, dia sudah ada celah. Sehingga nanti kalau misalnya terlalu pas dibuat, maka nanti bisa hancur dia ketika dia memuai. Seperti itu. Begitu juga dengan kaca. Nah, itu contoh pemuaian juga. Kaca itu dibuat dia ada celah sedikit dari sekat-sekatnya itu. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kaca bisa memuai. Nah, jadi kalau dia ada celah, dia bisa bebas bergerak untuk memuai. Tapi kalau dia pas-pasan dibuat, otomatis nanti ketika dia memuai, kacanya bisa pecah. Nah, seperti itu ya. Rel kereta api pun seperti itu. Itu contoh pemuaian juga ya nak ya. Oke. Diketahui panjangnya 50 meter, panjang awal. Suhu awalnya 10 derajat Celcius. Suhu akhirnya 40 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya 11 kali 10 minus 6 derajat Celcius. Yang ditanya adalah delta L-nya. Oke. Ini dia rumusnya tadi. Delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Tinggal masukkan. Oke. Delta L sama dengan alfanya 11 kali 10 minus 6. Panjang awalnya 500. Dan suhu akhir kurang suhu awal 40 kurang 10. Udah tinggal kali semua. Hasilnya 11 kali 500. 5.500 kali 10 minus 6 kali 40 kurang 10. 30. Kita kali. Didapatlah hasilnya 0,165 meter. Jadi panjang celah pada salah satu ujung jembatan yaitu 0,165 meter. Seperti itu nak ya. Pemuaian luas terjadi pada benda padat yang memiliki dua dimensi. Ya pasti luas itu kan dua dimensi. Kalau tadi panjang itu satu dimensi. Oke. Ini sebelum dipanaskan suhu awalnya T0 dan luas awalnya A0. Setelah dipanaskan ternyata dia makin luas. Nah, inilah luas akhir. Ini suhu akhir. Nah, gitu aja bedanya sih. Oke. Jadi luas akhir dikurang luas awal itu namanya perubahan luas atau delta A. Oke? Pemuaian luas. Apa rumusnya? Ini dia. Delta A sama dengan beta dikali A0 kali delta T. Kalau tadi perubahan panjang delta L kali delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Jadi hampir-hampir mirip sebenarnya rumusnya. Seperti itu nak ya. Nah, tapi di sini beta di sini adalah koefisien muai luas. Kalau tadi di sini kan alfa. Alfa itu koefisien muai panjang. Kalau ini beta koefisien muai luas. Dan beta ini adalah 2 kalinya alfa. Artinya 2 kali koefisien muai panjang. Itu perlu kalian ingat 2 kalinya. Oke. Contoh. Sebuah bola berongga terbuat dari perunggu. Koefisien muai liniernya, koefisien muai panjang artinya linier ini anak ya. 18 kali 10 minus 6 derajat Celcius. Oke, sorry ini nggak ada tanda tanya. Kok ada tanda tanya di sini? Oke. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, jari-jarinya 1 meter. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, berapakah pertambahan luas permukaan bola? Ditanya berapa pertambahan luasnya. Oke. Yang pertama diketahui koefisien muai panjang 11 kali 10 minus 6. Kemudian suhunya 0 derajat Celcius, suhu awal. Jari-jari awalnya R0-nya 1 meter. Kemudian suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Ditanya adalah luas akhir, perubahan luas delta A. Berapakah pertambahan luasnya? Artinya perubahan luasnya. Kita jawab. Delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Maka apa rumus luas nak? Rumus luas itu 4VR kuadrat. Kalau dia luas bola kan nak? Berarti 4 kali V kali
R-nya tadi berapa? 1 meter berarti 1 kuadrat. Berarti luasnya 4V. Ini adalah luas awalnya. Oke. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, ingat beta tadi adalah 2 kali alfa. Ingat beta 2 kali alfa. Maka kita masukin delta A sama dengan 2 kali 18 kali 10 minus 6 kali luas awalnya tadi berapa? 4V kali suhu akhir 80, suhu awal 0. Udah, tinggal kali 36 kali 10 minus 6 kali 4V kali 80. Didapatlah 0,1152 V meter kuadrat. Itulah pertambahan luas bolanya. Oke. Pemuaian volume terjadi pada benda 3 dimensi. Oke, seperti ini. Ini bendanya sebelum dipanaskan, yaitu namanya fenol ya. Suhu awalnya T0. Nih, ketika dipanaskan, wah, jadi volumenya makin besar. Itulah pemuaian volume, namanya V, volume akhir ya. Sama seperti yang tadi juga. Berarti perubahan volume delta V sama dengan V kurang V0. Oke, kita lanjut. Pemuaian volume dirumuskanlah delta V sama dengan gamma. Nah, ini sekarang gamma. Tadi yang pertama alfa, yang kedua beta, yang ketiga gamma. Kali V0, volume awal kali perubahan suhu. Nah, gamma di sini itu 3 kali alfa, 3 kali koefisien muai panjang. Ingat itu nah, ingat catatan ini. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa zat koefisien muai volume ya. Air, koefisien muai volumenya 2,1 kali 10 minus 4, alkohol 1,12 kali 10 minus 3 dan sebagainya. Ini nanti bisa kalian cari di internet juga ya. 1 liter air bila dipanaskan 1 derajat Celcius, maka volumenya yang bertambah 2,1 kali 10 minus 4 liter. Kemudian air 1 cm kubik air bila dipanaskan 1 derajat Celcius bertambah volumenya 2,1 kali 10 minus 4 cm kubik. 1 liter bensin bila dipanaskan 1 derajat bertambah 9,6 kali 10 minus 3 liter. Oke. Contoh. Sebuah tangki bensin pada mobil memiliki kapasitas 40 liter pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tangki diisi bensin sampai penuh, berapa banyak bensin akan meluber jika mobil dipanaskan di bawah sinar terik matahari sehingga suhu tangki mencapai 45 derajat Celcius? Abaikan pemuaian kecil dari tangki itu sendiri. Oke, yang ditanya ini hanya pemuaian volumenya. Yang diketahui, kapasitas awalnya volumenya itu 40 liter. Kemudian suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir yang diminta adalah 45 derajat Celcius. Kemudian koefisien volumenya bensin 9,6 kali 10 minus 3 derajat per derajat Celcius. Ditanya adalah berapa banyak yang tumpah. Berapa banyak yang tumpah itu berarti delta V-nya, perubahan volumenya. Ini dia rumusnya tadi. Delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Oke. Kita jawab. Delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Maka delta V sama dengan gamma kali V0 T kurang T0. Kita masukin. Delta V sama dengan 9,6 kali 10 minus 3. Gammanya langsung sudah diketahui ya. Kali 40 kali 45 kurang 20. Maka 9,6 kali 10 minus 3 kali 40 kali 25. Didapatlah hasilnya 9,6 liter. Itulah banyaknya bensin yang meluber. Oke? Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, nanti jika kurang paham, kalian bisa ulang-ulang video berikut ini. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.